Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Nurul Laili dari Probolinggo, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Ya teman-teman, kali ini saya akan membawa kalian jelajah di daerah saya, yaitu Bayu Anggar. Ya, diawali dengan bulan Agustus ini kan bulan kemerdekaan kita ya kan, jadi kayaknya kurang afdol kalau saya tidak menceritakan asal usul kota saya. Ya, so pasti kelahiran tanah airku, Indonesiaku, kota Probolinggo, tempat lahirku. Ya, teman-teman tahu nggak, kalian suka nggak yang namanya, suka nggak buah mangga ataupun buah anggur? Ya, kalau kalian tahu, buah mangga atau buah anggur menjadi ikon kota saya, yaitu karena di sana itu penghasil buah anggur dan mangga yang melimpah, hasil panennya juga melimpah dan tidak kalah dengan kota yang lain. Jadi di sana itu ikonnya itu buah anggur dan buah mangga. Jadi teman-teman, mari ikut jelajah bersama saya menjelajahi daerah saya. Oke, let's go. Dulu tuh pada zaman pemerintahannya Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang nomor 4, menyebut kota Probolinggo itu dengan nama Banger ya. Banger sendiri itu diambil dari nama sungai yang berada di tengah kota. Bukan kota sih, tengah daerah tersebut. Yang di bawah pimpinan, yang di sana itu ada padukuhan kecil di bawah pemerintahannya Aku Sukodono. Jadi nama Banger sendiri itu diambil dari buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Pujangga Majapahit sendiri, yaitu namanya Empu Prapanca. Jadi teman-teman, pada tanggal 4 September 1359 dahulu ditetapkan sebagai tanggal lahir kota Probolinggo. Penetapan tersebut karena perjalanan Raja Hayam Wuruk untuk mempersatukan kesatuan Nusantara. Jadi pada masa Raja Hayam Wuruk mengalami kejayaan, pada masanya beliau mempersatukan kesatuan dari semua Nusantara. Jadi beliau itu berusaha untuk menyatukan Nusantara tersebut. Dahulu itu Raja Hayam Wuruk juga melakukan perjalanan mengelilingi bersama Pati Gajah Mada. Untuk apa? Untuk melihat langsung bagaimana rakyat cilik, wong cilik-cilik di desa iku iso urip ora. Jadi untuk memastikan apakah para pembantunya itu menjalankan tugasnya dengan benar. Jadi pada waktu silam dulu Raja Hayam Wuruk itu melakukan perjalanan tersebut, dan beliau singgah di Desa Bareng, Desa Baremi, dan Desa Borang. Jadi dulu itu Raja Hayam Wuruk singgahnya kan di Desa Banger, Desa Borang, dan Desa Baremi. Jadi pada saat Raja Hayam Wuruk datang dengan Pati Gajah Mada, masyarakat sekitar, rakyat sekitar sana itu menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Raja Hayam Wuruk memerintahkan rakyat di sana agar memperluas wilayahnya dengan membuka hutan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan di daerah sana. Jadi penetapan pada tanggal 4 September 1359 sudah dijadikan sebagai tanggal kelahiran kota Probolinggo sendiri. Karena tanggal 4 September tersebut menjadi landasan untuk perkembangan wilayah Probolinggo sendiri. Wilayah Bareng itu tadi kan, memperluas wilayah. Tujuannya untuk apa? Seiring berkembangnya zaman, wilayah tersebut juga harus bertambah luas gitu. Jadi biar nggak ketinggalan zaman juga ya kan. Jadi kan mosok iyo nek kuno
kan biar luas, biar nyebar, biar tahu kemana-mana. Jadi gitu tujuan dari Raja Hayam. Jadi dulunya yang Bangil itu merupakan pandukuan kecil. Jadi setelah perluasan wilayah itu menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh Akuwu di bawah pemerintahan Majapahit. Cuman kan letaknya Bareng itu berbatasan antara Majapahit dan Blambangan. Blambangan itu dikuasai oleh Breh Wirahbumi atau Minak Jinggo. Jadi dulu itu ada pertengkaran ya, perang saudara. Jadi antara Majapahit dan Blambangan itu mereka selalu bertengkar karena letaknya juga strategis di perbatasan. Barengnya itu letaknya di perbatasan. Jadi secara nggak langsung antara Raja Majapahit dan Raja Blambangan mereka dulu sering perang saudara atau perang Parengreng. Jadi pada zaman VOC dulu yang berhasil meredam di Mataram, yang ada perjanjian paksaan dengan Sunan Pakubuwono II di Mataram. Jadi VOC itu mengambil alih kekuasaan di daerah timur Pasuruan, daerah Bareng dan sekitarnya juga ya kan. Pada tahun 1743. Jadi kota dari Bareng dulu itu nggak ada pemimpinnya. Jadi VOC kemudian mengangkat Kiai Dijojolalono sebagai bupati yang bergelar Tumenggung pada tahun 1749. Kiai Dijojolalono adalah putra dari Patih Pasuruan. Jadi keturunannya dari Pasuruan ke Probolinggo itu. Kemudian pada akhirnya Tumenggung Dijojolalono diganti oleh Tumenggung Dijojono. Pada masa Tumenggung Jojonegoro inilah nama Probolinggo hadir ya kan. Jadi beliau itu mengubah nama Bangir menjadi nama Probolinggo, yang dimana nama Probo itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya sinar. Kemudian kata Linggo yang berarti peringatan, tugu atau lambang lah istilahnya ya kan. Jadi juga dari bahasa Sanskerta juga. Jadi untuk Probo yang artinya sinar itu sendiri adalah dulu ada kejadian sebuah meteor yang jatuh di daerah sana, di daerah Bareng sana. Jadi itu sebagai tempat kehidupan rakyat di sana. Jadi cahayanya orang sana. Jadi kan Probolinggo itu dari cahaya yang ada lambangnya. Jadi ya teman-teman, yang dimaksud dengan lambang itu adalah di tempat jatuhnya meteor tersebut itu pada zaman-zaman dahulu itu dijadikan sebagai tempat perdamaian atau berakhirnya sebuah perselisihan. Jadi itulah lambangnya, itulah peringatannya. Kemudian tambahan dari saya, kota saya juga disebut dengan kota Bayu Angga. Bayu Angga itu juga disatukan dari beberapa kata, Bayu sama Angga. Bayu itu sendiri artinya angin, karena di kota saya juga ada satu kecamatan yang anginnya punya angin sendiri, namanya itu angin gending ya kan. Kemudian yang kedua itu dari kata Angga. Angga sendiri itu juga diambil dari dua kata, itu anggur dan mangga. Kan tadi awal saya sudah bilang hasil panen melimpah buah anggur dan mangga itu dari kota saya. Jadi julukan kota Probolinggo sendiri adalah kota Bayu Angga, kota angin, kota anggur, dan kota mangga. Jadi teman-teman, itulah kurang lebihnya secara legenda dari daerah saya. Semoga bermanfaat karena ini sebagai wawasan kita tentang sejarah ya kan, wawasan kebangsaan kita cintai tanah air kita. Semua daerah yang ada di Indonesia mempunyai legenda masing-masing. Jadi kita harus melestarikan, menjaganya. Biar apa? Biar tidak hilang, biar tidak punah juga. Jadi kita sebagai pemuda bangsa, kita harus bisa menjaga kelestarian alam kita, sejarah yang terutama.
ya kan Kak? Juga sejarah pada masa-masa milenial sekarang ini kan hampir punah, jadi kita sendiri itu harus bisa menjaganya gitu. Kita tanamkan dalam hati kita karena sejarah itu penting buat kita gitu. Ya teman-teman, biar kalian tidak asing, biar kalian tidak kebingungan ya kan, mari berkunjung sama saya ketika nanti pas kita ketemu langsung ya kan. Ya gitu aja ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, namanya juga manusia, tepatnya salah dan dosa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.